kamera dan sinematografi adalah metode dalam produksi audiovisual yang mencakup pengaturan komposisi gambar, sudut pengambilan atau angle, pencahayaan, dan pergerakan kamera. Komposisi gambar. Komposisi gambar adalah teknik penyusunan elemen visual dalam sebuah frame agar terlihat seimbang, menarik, dan mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Komposisi yang baik membantu mengarahkan perhatian penonton pada subjek utama dan menciptakan keseimbangan estetika dalam gambar. Yang pertama, ada rule of thirds, yang dimana membagi frame menjadi 9 bagian dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Subjek utama ditempatkan di salah satu titik pertemuan garis untuk menciptakan keseimbangan visual. Contohnya itu, dalam film, seseorang karakter utama sering ditempatkan di salah satu sisi frame, bukan di tengah, agar tampilan lebih dinamis dan menarik. Yang kedua, leading lines, yang dimana menggunakan garis dalam gambar seperti jalan, rel kereta, pagar, atau sungai untuk mengarahkan pandangan penonton ke titik fokus. Contohnya, dalam film perjalanan, jalan lurus yang mengarah ke kejauhan bisa digunakan untuk menuntun mata penonton ke karakter utama yang berjalan. Yang ketiga, ada framing, yang dimana memanfaatkan objek di sekitar untuk membingkai subjek dan menciptakan kedalaman gambar. Contohnya, dalam sebuah adegan wawancara, seseorang tokoh bisa direkam melalui bingkai jendela atau pintu untuk memberikan efek dramatis dan memperkuat fokus. Yang keempat, ada balance and symmetry, yang dimana menempatkan elemen dalam frame secara seimbang, baik secara simetris maupun asimetris. Dan yang kelima, ada depth and perspective, yang dimana memanfaatkan latar depan, tengah, dan belakang untuk menciptakan ilusi kedalaman dan dimensi dalam gambar. Contohnya itu, dalam film horor seringkali digunakan komposisi dengan subjek di latar depan dan sosok misterius di belakang. Pergerakan kamera. Pergerakan kamera dalam sinematografi atau videografi adalah teknik menggerakkan kamera untuk menciptakan efek visual tertentu, memperkuat emosi dalam adegan, atau mengarahkan perhatian ke penonton. Jenis-jenis pergerakan kamera. Pertama, panning. Kamera bergerak secara horizontal dari satu sisi ke sisi lain tanpa berpindah tempat. Digunakan untuk mengikuti pergerakan subjek atau memperlihatkan lingkungan sekitar. Kedua, tilting. Kamera bergerak secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya tanpa berpindah tempat. Yang ketiga, dolly. Kamera bergerak mendekati atau menjauhi objek secara halus. Keempat, crabbing. Kamera bergerak ke samping seperti gerakan kepiting. Berbeda dengan panning, karena dalam crabbing, kamera benar-benar berpindah posisi ke kiri atau ke kanan. 5. Pedestal. Kamera bergerak naik atau turun secara vertikal tanpa mengubah sudut pandang. Berbeda dengan tilting, karena dalam pedestal, kamera benar-benar naik atau turun, bukan hanya menengok ke atas atau ke bawah. 6. Arch. Kamera bergerak melingkari objek, baik ke kiri maupun ke kanan. Digunakan untuk memberikan efek dramatis dan menyoroti subjek dari berbagai sudut. 7. Follow shoot. Kamera mengikuti pergerakan subjek dari belakang atau samping, sering digunakan dalam adegan aksi atau dokumenter untuk memberikan efek imersif. 8. Zoom. Secara teknis bukan pergerakan kamera, melainkan pergerakan lensa, tapi ini juga digunakan dalam sinematografi. Sudut pengambilan atau angle. Angle kamera adalah sudut pengambilan gambar yang digunakan untuk menciptakan perspektif tertentu dalam sebuah adegan. Pemilihan angle yang tepat dapat memberikan efek dramatis, memperkuat emosi karakter, dan meningkatkan daya tarik visual. Macam-macam angle.
Yang pertama ada sudut normal, yang dimana kamera sejajar dengan mata subjek. Ini memberikan kesan netral seolah-olah penonton berada pada posisi yang sama dengan karakter. Yang kedua ada sudut tinggi, yang dimana kamera ditempatkan di atas subjek dan mengarah ke bawah, memberikan kesan bahwa subjek terlihat lebih kecil, lemah, atau tidak berdaya. Yang ketiga ada sudut rendah, yang dimana kamera berada di bawah subjek dan mengarah ke atas. Ini membuat karakter terlihat lebih besar, dominan, atau berkuasa. Yang keempat ada sudut dari belakang bahu, yang dimana kamera mengambil gambar dari belakang bahu karakter. Ini sering digunakan dalam percakapan untuk menunjukkan perspektif seseorang terhadap lawan bicaranya. Yang kelima ada sudut pandang atas atau layang-layang, yang dimana kamera berada tepat di atas subjek dan mengarah lurus ke bawah. Ini memberikan kesan unik, terkadang membuat subjek tampak tidak berdaya atau hanya bagian dari lingkungan yang lebih luas. Yang keenam ada sudut cacing, yang dimana kamera berada sangat rendah bahkan di bawah kaki subjek. Ini membuat karakter atau objek tampak megah dan mendominasi layar. Yang ketujuh, sudut miring, yang dimana kamera dimiringkan sehingga horizon tidak sejajar. Ini memberikan efek ketegangan, disorientasi, atau ketidakstabilan mental karakter. Pencahayaan adalah salah satu elemen penting dalam produksi media audiovisual karena berpengaruh terhadap suasana, fokus, dan estetika gambar. Teknik pencahayaan yang baik dapat meningkatkan kualitas visual dan dapat membantu menyampaikan cerita dengan lebih efektif atau dengan lebih mudah. Jenis-jenis pencahayaan. Yang pertama ada key light atau cahaya utama, yang dimana sumber cahaya utama yang menerangi subjek biasanya ditempatkan di samping atau di depan subjek dengan sudut tertentu. Contohnya dalam wawancara, key light digunakan untuk memberikan pencahayaan utama pada wajah narasumber. Kemudian yang kedua, fill light atau cahaya pengisi, yang berfungsi untuk mengurangi bayangan yang dihasilkan oleh key light, biasanya lebih redup dari key light dan ditempatkan di sisi berlawanan. Yang ketiga ada backlight atau cahaya latar atau cahaya belakang, yang dimana cahaya ini ditempatkan di belakang subjek untuk menciptakan efek pemisahan antara subjek dan latar belakang, yang dimana ini memberikan kesan kedalaman dan dimensi pada gambar. Yang keempat ada practical light, yang dimana sumber cahaya alami yang ada di dalam adegan seperti lampu meja, lilin, atau neon yang digunakan untuk menciptakan kesan realistis dan atmosfer tertentu. Yang kelima, ambient light atau cahaya alami atau cahaya lingkungan, yang dimana cahaya yang berasal dari lingkungan sekitar seperti sinar matahari atau lampu jalan yang sering digunakan dalam mengambil gambar luar ruangan. Thanks for watching.